Selamat pagi semua. Selamat. Maaf. Iya, kita bersyukur bisa ketemu lagi. Tuhan Yesus kasih kekuatan kesehatan. Ya, Bu, Amin. silakan. Selamat bergabung di kelas Oh. pemudi Gereja Baptis Indonesia Batu Samar. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Mari bersatu hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran pada minggu hari ini. Kembali Tuhan boleh persatukan kami di kelas pemuda-pemudi. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Biarlah kiranya Tuhan yang juga akan memimpin jalannya pelajaran kami pada hari ini. Kami mohon hikmat yang menyertai kami berdua sebagai penyampai materi dan juga murid-murid kami maupun orang lain yang menyaksikan video ini. Supaya lagi-lagi firman Tuhan saja yang disampaikan, bukan kepandaian hikmat kami. Dan biarlah Tuhan juga boleh bekerja dalam diri murid-murid kami, sehingga pelajaran ini bukan hanya memberkati atau menambah pengetahuan, tetapi sekali lagi boleh menjadikan murid-murid kami sebagai pelaku firman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran pada pagi hari ini, semua jalannya dalam kuasa Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita sekarang ada di pelajaran ke-7. 13 Februari sekarang ya. Besok Valentine. Oke, sebelum kita ke sana, sebelum kita melanjutkan, jadi ini judulnya adalah Roh Kudus memberi kekuatan murid Yesus untuk bersaksi. Diambil dasar nasnya dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Oke, sebelum melanjutkan, kita mengingat-ingat ayat hafalan. Ayat yang harus diingat-ingat gitu ya, dan harus dihafal. Baiklah, ayat hafalannya dari 1 Korintus 2 ayat 5 berbunyi, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini sebetulnya bicara tentang Nungguinnya. Bisa. Yang pasti kita kalau di buku, kalau teman-teman lihat juga di buku, poin-poinnya biasanya 3 ya. Kami belakangan ini kok jadinya seringnya 2 ya. 2 poin gitu. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini membekal yang di buku, dan juga yang di buku bisa diperkaya lewat penjelasan ini. Oke, jadi poin pertama adalah kesaksian berdasarkan kekuatan Roh Kudus. Ya mungkin ini ya Pak. Hal itu ya, ada kesaksian berdasarkan kekuatan sendiri dan berdasarkan kekuatan Roh Kudus. Tapi maksudnya ini masih ada sangkut pautnya dengan pelajaran minggu lalu kan? Pelajaran minggu lalu mendorong murid-murid, mengapa murid Yesus perlu bersaksi itu kan? Nah, setelah kita diskusi tentang itu minggu lalu, minggu ini kita mau menekankan bahwa lagi-lagi kesaksian yang disampaikan harus didasarkan pada kekuatan Roh Kudus. Nah, tapi maksudnya tuh bedanya gimana gitu kan? Kalau tadi Pak Arsendi bilang ada 2, berdasarkan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan sendiri. Nah, itu gimana nih bedanya gitu kan? Sebelum lebih lanjut, mungkin kalau ada yang mau sambil makan nggak apa-apa, supaya ada temannya Talita. Tawarin deh, keripik Kak gitu. Oke, jadi memang seringkali kita berpikir orang itu kan harus dibuat percaya pada waktu kita menyampaikan kesaksian, mau memberitakan Injil misalnya pada orang itu. Kita berpikir bahwa orang itu harus dibuat percaya melalui perkataan kita. Ya, perkataan kita itu ujungnya harus membuat orang itu percaya. Justru di situ persoalannya. Persoalannya di situ karena kekuatan kita untuk mempersuasi mereka sebetulnya bukan atau berbeda dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus dia bekerjanya di dalam hati kan, nggak kentara. Terus dia bicara pakai lewat kita, lewat orang lain yang sebelumnya atau sesudah kita nanti ada lagi orang lain. Iya, karena itu berdasarkan kekuatan kita, tetap aja kemungkinannya kan ada 2 itu ya.
ada perkataan kita yang diterima orang, oke, betul juga ya dia perkataannya, tapi tetap juga ada kemungkinan Counter attack. iya, oh ngawur itu orang itu, atau justru sebaliknya yang lebih parah itu yang Bu Vijin bilang barusan, malah di counter, malah dibalik-balikin gitu logikanya, karena kita menjelaskan berdasarkan logika kita. Dan saya pernah baca itu pokoknya kalau kita menginjili tapi buntutnya berdebat, udahlah itu mah kita kalah gitu. Walaupun akhirnya orang itu misalnya ya udahlah saya setuju misalnya, tapi itu tetap bukan metode yang benar gitu, karena ya sekarang saya baru ngerti Roh Kudus belum bekerja dalam diri orang itu, tapi kita paksa gitu, sehingga nggak membuat celah buat Roh Kudus bekerja. Dia udah jadi ya otak lawan otak ya, pikiran lawan pikiran gitu. Ada siapa ya? Kita ditawarin. Ya, jadi itu yang poin pertama itu yang dibilang kesaksian berdasarkan kekuatan Roh Kudus itu kita mengandalkan Roh Kudus. Mungkin responsnya seperti kita sempat diskusi beberapa waktu lalu. Mungkin akan ada orang yang kayaknya nolak, tapi kalau Roh Kudus mau bekerja dalam dirinya, ya dia terima Tuhan. Tapi ada juga orang yang kelihatannya oh iya gitu, tapi terus begitu pulang dia udah lupa misalnya gitu. Ya kita nggak pernah bisa menilai pekerjaan Roh dari satu saat aja gitu kali ya. Nah ini ada kalau dihubungkan dengan ayat pelajarannya yang jadi dasar poin pertama kita ini Pak. Ya, di ayat 1 dikatakan begini, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu. Paulus sedang datang ke jemaat Korintus. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Korintus itu kenal juga dengan yang namanya Apolos. Kita udah bahas juga ya Apolos itu. Apolos itu bukan bermaksud datang dengan kata-kata indah, tapi logikanya dia, penjelasannya dia bagus banget teman, untuk orang Yahudi dan untuk orang-orang yang Yahudi yang berbahasa Yunani bagus banget karena dia lahirnya dari Alexandria dan itu daerah di luar daerah Yahudi, di orang Israel. Jadi dia besar dengan logika dan lalu kenal Tuhan, dan logikanya, pengetahuannya itu jadi logis banget gitu. Pengajarannya menarik hati gitu. Nah Paulus datang bukan dengan kemampuan seperti itu, bahkan dia mengabaikan kemampuannya dia selama sekian puluh tahun gitu untuk mampu mengajarkan Taurat, diabaikan. Dia datang bukan dengan kata-kata yang seperti itu. Nah kalau nyambung nih Bu, kita nyambung dulu ya ke ayat 4. Ayat 4 berkata begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Itu lebih penting buat Paulus gitu ketimbang kemampuan berkata-kata tadi itu ya. Seperti juga dengan ayat hafalan kita bisa kelihatan ya perbedaannya, bahwa ada kemampuan kita untuk mempersuasi orang itu bukan jadi dasar supaya orang itu terima Tuhan atau bisa menerima kekristenan itu, bukan itu. Tapi lagi-lagi kekuatan roh itu hanya bisa ditentukan oleh roh sendiri, dia yang melakukan itu. Jadi kita mah cuma alat aja. Kalau waktu itu harus menyampaikan ya kita sampaikan. Kalau waktu itu dibilang jangan sampaikan apa-apa, senyum aja. Senyum aja. Jadi harus taat juga. Nah, dan kembali lagi soal peka pada pimpinan roh ini akan bergantung kepada hubungan kita dengan Roh Kudus juga. Kalau kita sering dalam perenungan kita pribadi mendengar, bisa tahu apa yang Tuhan mau, itu juga yang akan jadi dasar gimana kita ngerti di saat itu harus gimana gitu. Roh Kudus menuntun kita kemana gitu. Saya ingat Bu Vijin waktu itu diceritain di salah satu WBI ya, acara WBI ada ibu pendeta senior
Terus dia cerita klik dengan suaminya itu almarhum pendeta Edi Wiradinata itu, saking udah tahu sama taunya itu, Karena mereka udah lama nikahan. udah lama nikah, jadi cuma lihat-lihatan gitu, terus sadar langsung istrinya, oh saya melakukan kesalahan gitu, dilihatin doang sama suaminya. Suaminya belum ngomong apa-apa Iya, itu. suaminya cuma ngeliatin dari jauh gitu. Iya. Ngatain ini kayak aduh, terus apa maksudnya kan gitu, ingat-ingat, oh salah gitu. Nah kepekaan roh itu kan seperti gitu ya, kita nggak perlu, sorry kalimatnya, kita bisa peka, punya relasi seperti itu dengan Roh Kudus dengan dasar durasi waktu. Ada waktu yang panjang, kita bisa punya pengalaman seperti itu. Mungkin kita mau sampai umur 80 tahun dulu supaya bisa punya kepekaan gitu, karena lama bergaul dengan roh. Tapi juga ada waktu-waktu yang ini mungkin bukan tips ya, tapi saya kira orang-orang yang lebih dahulu dari kita punya iman pada Kristus itu juga melakukan hal yang sama. Mereka taat baca firman, taat berdoa, berupaya melakukan hidup saleh, dan kemudian itu kayak datang sendiri, kedekatan dengan roh itu. Karena tanpa kita sadari, setiap kali kita menekan hati, pagi-pagi bangun lalu baca Alkitab pagi-pagi, itu sedang menekan diri supaya mau dengar panggilan Roh Kudus aja. Itu kesetiaan yang membuat kita semakin peka. Dan orang-orang mungkin bisa ngalami itu dalam jangka waktu yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda kepekaan itu dibangunnya. Tapi yang jelas harus punya kepekaan itu supaya kita bisa menyampaikan itu nggak dengan kekuatan dan waktunya kita gitu ya. Oh ini sekarang waktunya gitu. Karena kalau minggu depan kan gitu ada gitu. Kayak orang yang itu teh. Apa nih kah? Ya udah deh besok deh Sabtu. Jangan Sabtu lah gitu ya. Buru-buru banget. Udah deh minggu. Jangan minggu, ada Doraemon. Gitu. Cuma waktu-waktunya manusia. Tapi kalau pimpinan roh akan kasih kita hikmat untuk menjelaskan dan apa saja yang harus dijelaskan itu. Nah, poin kedua kita masuk soal isi kesaksiannya sendiri. Itu balik lagi seperti ayat hafalan, akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, memang inti dari setiap penginjilan, kesaksian, saya sempat bertemu dengan seorang istri pendeta, ya memang sih dia istri pendeta, pasti orang ngomong gitu ya. Tapi saya bisa lihat dia bilang dia dari latar belakang awam gitu, dia nggak sekolah teologi, dia orang sederhana, dan menikah dengan pendeta bukan berarti terus langsung jadi pinter Alkitab juga kan. Tapi yang menarik buat saya gitu, ibu ini tuh kalau cerita tentang Tuhan Yesus tuh nggak bisa berhenti gitu. Terus aja gitu cerita tentang kebaikannya dalam hidup, terus tantangan dia waktu dia memutuskan terima Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana bukan bayar harga justru, jadi dia merasa dia diselamatkan gitu. Nah, waktu saya dengar kesaksian yang kayak gitu tuh kayak yang kok gampang banget sih orang bersaksi gitu ya, kayaknya nggak ada beban sama sekali, nggak harus mikir gitu ya. Aduh, kata-katanya kan dulu saya pernah ikut pelatihan penginjilan itu evangelism explosion ya gitu. Itu kan ada yang harus dihafal ayatnya begini, nanti setelah ini kita maju ke sini nih. Dan saya nggak tahu metode-metode lain mungkin begitu juga. Tapi kan pada intinya ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan supaya kita punya keselamatan itu, terus kita ceritakan gitu buat orang lain, ternyata nggak perlu sampai pakem-pakem itu juga gitu. Bisa sedemikian aja, karena emang sedemikian dekat loh. Ada ikut-ikutan loh mama ini gini. Sedemikian dekat gitu pengalaman kehidupan rohani bersama Tuhan tuh setiap hari dijalani gitu. Jadi setiap hari selalu ada yang bisa diceritakan gitu. Saya belajar dari istri hamba Tuhan itu, dan saya bilang sama Pak Arsendi,
duh saya pengen kayak gitu ya suatu saat, cerita aja gitu. Jadi orang bisa dengar kesaksian hidup kita tuh memang karena kita mengalami sendiri kan gitu. Nah memang kalau menurut saya sih gitu, kita nggak bisa bersaksi juga kalau nggak ada Roh Kudus di dalam diri kita ya. Kalau kita cuma mengandalkan hikmat seperti tadi di poin 1 itu, hikmat manusia ceritanya bisa sama terus gitu. Pengalamannya juga cuma sedikit-sedikit gitu aja gitu. Jadi dihafal nanti teh gitu. Sedangkan kalau dengan Roh Kudus, berpengalaman dengan Roh Kudus, itu kan setiap hari ya ada setiap pengalaman baru gitu. Nah, sedangkan ya memang sih, tapi pada akhirnya kita harus masuk ke Injil gitu ya. Kalau misalnya kita memang mau menginjili, kabar baik yang mau disampaikan itu apa sih gitu, tentang Tuhan Yesus yang menebus dosa kita dan memberi hidup kekal itu ya Pak. Ya, itu kabar baik bicara tentang itu. Karena dari pernyataan itu ada penjelasan tentang keselamatan. Kan kabar baik itu ya, bahwa ada orang yang, ada pribadi yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan kita dijamin keselamatannya. Kabar baik toh. Memang sih pada akhirnya juga ada, yaitu ya kalau menurut saya kenapa istri pendeta tadi bisa luas gitu ya. Baru sekali loh saya bertemu dengan beliau gitu, dan ngobrol panjang tuh baru sekali kemarin itu. Tapi kenapa dia bisa seperti itu, menurut saya karena dia sudah sering bercerita seperti itu kepada orang-orang yang dia temui gitu. Nah, apakah di awal-awal mengalami kesulitan? Mungkin juga, karena kan punya keterbatasan semua orang gitu ya, entah mindernya, entah takutnya gitu. Tapi ketika ya itu ya ada sukacita setelah bersaksi sekali, 2 kali, jadi biasa gitu ya. Karena balik lagi Roh Kudus yang menguatkan gitu, memberi dorongan lagi dan lagi. Sekalipun mungkin ditolak ya. Saya percaya ibu itu mengalami penolakan juga sih dari orang-orang yang diberi kesaksian ya. Karena dia dari lingkungan yang mayoritas bukan Kristen gitu. Pasti ada penolakan, tapi kenapa dia mau terus cerita lagi gitu ya? Pasti pengalaman pribadinya itu. Dan ya lagi-lagi berjalan bersama Tuhan dan peka pada pimpinan Roh Kudus sih kalau menurut saya gitu ya. Ayat 3 Bu, kita lanjutin. Di 3 dibilang, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus gitu loh. Paulus bisa gitu, takut. sekelas Paulus gitu. Udah mau jadi anggota Sanhedrin yang pengetahuan Tauratnya itu ngelotok gitu ya. Orang mah di luar kepala, dia mah di dalam. Makanya hafal ya. Iya. Nanti memang pembacaan kita lagi di Kisah Para Rasul ya, pembacaan harian itu. Pas yang lihat yang kemarin, waduh itu juga dia ngerangkum penjelasan dari Abraham sampai kenapa Daud dipilih, terus abis Daud langsung masuk ke Tuhan Yesus. Wah itu, dan terus dia tambahin doktrin itu ya. Emang kalau kita yang dengar tuh udah langsung terpukau loh pasti. Tapi dia nggak datang dengan kemampuan itu ke Jemaat Korintus. Dia bilang bukan kayak gitu yang saya maksud itu ya. Malah dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar gitu. Karena dia menghadapi orang-orang yang kalau bergantung pada kemampuannya dia lihat sendiri kok orang-orang Kristen itu dipenjara, disiksa, ditangkepin, banyak yang dibunuh, dipersekusi, nggak tobat-tobat. Menurut dia waktu itu kan. Jadi waktu dia datang sekarang ke Jemaat Korintus dia sangat merendahkan diri dan dia sangat bergantung pada Roh. Roh pakai saya untuk bicara ini, saya bicara aja. Penjelasan ini teman-teman dan saudara sekalian itu lintas masa gitu ya. Bertahan terus sampai hari ini. Itu kan karena Allah sendiri yang memakai perkataan-perkataan ini.
Dan mungkin ada orang-orang, bukan mungkin sih, pasti ada orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan Paulus gitu ya. Datang, yaitu kalau memikirkan kemampuannya sendiri, yaitu dengan kelemahan, ketakutan, ada aja gitu. Tapi kan sekali lagi seperti yang pengalaman Paulus juga, bagaimana dia dikuatkan oleh Tuhan, karena dia hanya mau memandang pada Tuhan Yesus, pertolongan yang sama pasti diberikan juga ya. Amin, amin. Sebagai penutup mungkin itu Bu, ada saya diceritain sih. Jadi di Bandung kita mungkin tahu ada gereja yang pakai tempat karaoke ya, Paramount itu ya. Sekarang tutup ya kalau nggak salah. Iya. Kebakar kalau nggak salah terakhir itu. Saya nggak hafal sih. Nah di situ jadi dipakai untuk ibadah hari Minggu. Padahal dari Senin sampai Sabtu, mungkin juga hari Minggu malam, nggak tahu juga ya. Saya nggak pernah ke situ soalnya. Nggak sih, saya sering sih lewat doang. Mau ke Cibadak. Dulu mau mendekati seseorang di sana. Nah terus di tempat itu karena ada gereja, jadi terus itu gereja sore berarti adanya. Ada 2 orang masih muda, si temen ini mau pergi ke arah Jati gitu. Terus dia bawa temennya, jadi si temen ini bilang ke ini kok temen-temen ya. Sebetulnya saya nggak kenal soalnya dengan 2 orang itu. Tapi ada ceritanya begitu. Lalu salah satu itu bonceng, terus temennya bilang saya turun di sini ya, mau ke gereja. Bisa, kok nggak ada gereja di sini? Di tengah Nggak ada jalan gedungnya Sudirman gitu ya? nggak ada gedung gereja. Ini pakai di dalam sini, di tempat ini katanya karaoke. Oh, kok bisa ada karaoke? Bisa ada gereja. Gereja kok di dalam karaoke. Terus ya anehnya deh. Maaf. Iya. Lalu dia bingung juga apaan itu. Dia berhenti, si teman itu berhenti. Terus ya udah masuk lah ya sih. Kalau kamu mau ikut, ini lihat aja gitu. Penasaran juga, lihatlah gitu. Masuk ke gereja itu. Masuk ke gereja yang di tempat karaoke itu. Terus ikut, oh ada juga ya, bisa juga kayak gini ya. Terus jadi sekali, 2 kali, terus jadi keterusan si temennya itu ikut. Padahal awalnya kan gitu, cuma ini Penasaran. gereja saya. Kesaksiannya sederhana aja, ini gereja saya gitu. Dan cerita ini bukan dari 2 orang itu. Cerita ini muncul dari bapaknya yang bonceng itu. Oh. Bapaknya yang bonceng itu terus terima Tuhan juga. Karena anaknya terima Tuhan, udah jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Jadi ya itu pimpinan roh itu ya. Sederhana jadi kita itu. bersaksi itu juga nggak serumit itu juga. Tapi yang penting adalah peka. Tadi si anak itu kan peka ya, dia Ngajak aja gitu ya. Dia menyatakan iman, saya harus ke gereja. Terus waktu ditanya gerejanya kok kayak gini, ya jelasin aja gitu. Persoalannya kan ini nggak bisa ada di semua tempat seperti itu ya. Di gereja-gereja di daerah yang lain yang mungkin lebih aman gitu, bisa mengajukan izin gereja. Kalau di Bandung memang lebih sulit itu ya untuk pengajuan izin. Jadi pakai lokasi-lokasi selama ada izin keramaian pakai aja gitu. Ya, tapi maksudnya inti ceritanya balik lagi ke sana kan Pak, soal pimpinan roh itu. Dan nggak ini ya teman-teman, nggak langsung hari itu juga si teman yang diajak masuk jadi Kristen kan. Iya. Pekerjaan roh berlanjut gitu. Tapi yang penting kita mah melakukan porsinya kita itu ya, mengajak. Itu dia. Oke, baiklah kita. Talita mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Baiklah kita menutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga, Engkau begitu mengasihi kami semua. Bahkan Engkau mengasihi orang-orang yang saat ini mungkin belum kami kenal, dan mereka juga belum bertemu secara langsung dengan Tuhan, tapi Engkau sudah mengasihi mereka sebagai ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah kami orang-orang yang dengan keterbatasan ini untuk mampu melakukan apa yang menjadi bagian kami, menyatakan kesaksian, menyampaikan Injil, kabar baik kepada
orang-orang yang belum mengenal Engkau. Amin. Berikan kami kekuatan, berikan kami jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi sewaktu kami mau mencoba menyampaikan kesaksian kami. Biarlah kami boleh punya pengalaman dari waktu ke waktu, dan Tuhan terus pakai kami untuk jadi saksi-Mu yang setia sampai akhir zaman atau sampai Tuhan panggil kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga sebentar akan ikut ibadah. Biarlah peribadatan juga bisa kami ikuti dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur, supaya jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pertemukan kembali kami minggu depan Bapak dalam rumah yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan seluruh doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat terus. Ya, ini kita sedang banyak kunjungan dari Om. Sebaiknya Omikron. semoga tidak Jangan ada yang mampir gitu ya, ke tempat-tempat kita. Ya, sehat selalu, selalu setia ikut sekolah minggu dan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah dulu deh. Apa bilangnya? See you. Bye. Bye. See you.